Bidan ketika menemukan kasus anak diare 3 hari, kemudian ada darah di tinja bayi atau ada darah di feses bayi, tidak ada tanda dehidrasi. Pertama, apa yang dilakukan? Kita nilai dulu apakah mengalami diare. Jika iya, maka kita harus menanyakan anamnesis sudah berapa lama mengalami diare dan apakah ada darah di dalam fesesnya atau apakah ada darah di dalam tinjanya. Nah, kalau sudah diketahui, maka kita bisa mengklasifikasikan. Klasifikasi diare di sini kita bisa lihat ada 3 pengklasifikasian, diare untuk dehidrasi, kemudian diare jika 14 hari atau lebih, dan kemudian yang ketiga, jika ada darah di dalam tinja. Setelah itu, setelah sudah kita tanyakan sudah berapa lama dan apakah adakah darah dalam tinja, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan, melihat dan meraba bagaimana keadaan umum anak, apakah letargi ataukah tidak sadar, apakah rewel atau mudah marah, kemudian kita periksa apakah matanya cekung, lalu berikan anak minum. Apakah dia tidak bisa minum atau malas minum, ataukah haus, atau malah minum dengan biasa, atau minum dengan lahap. Kemudian, cubit kulit perut untuk mengetahui turgornya. Apakah kembalinya sangat lambat? Dikatakan sangat lambat jika lebih dari 2 detik. Kemudian yang kedua, lambat jika masih sempat terlihat lipatan di kulitnya. Maka, jika kasus seperti ini, di hari 3 hari ada darah di tinja bayi dan tidak ada dehidrasi, kalau kita melihat pengklasifikasian ini, dehidrasi di hari 14 hari atau lebih dan ada darah dalam tinja, maka selanjutnya kita bisa menentukan diagnosisnya dan rencana tindakan selanjutnya. Yang pertama, jika untuk dehidrasi, maka di sini ada 3 klasifikasi, diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan, dan diare tanpa dehidrasi. Bagaimana melihatnya? Tadi kita sudah melakukan anamnesa dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya dilihat kalau diare dehidrasi berat, maka ada 2 atau lebih tanda-tanda letargi atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, atau saat dicubit perutnya di bagian perut, misalnya ini bagian perut, itu kembalinya lebih dari 2 detik. Maka berarti diare dengan dehidrasi berat. Apa tindakan selanjutnya? Maka jika tidak ada klasifikasi yang lain, berikan cairan untuk dehidrasinya. Lalu berikan tablet zinc. Setelah stabil, maka segera dilakukan rujukan. Sedangkan jika diare dehidrasi ringan atau sedang, maka terdapat 2 atau lebih tanda-tanda rewel, mudah marah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Tindakannya maka karena dehidrasi, baik berat maupun ringan atau sedang, berikan cairan dan tablet zinc. Kemudian bisa dilakukan rujukan segera. Jika masih bisa minum, boleh diberikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Selanjutnya, jika diare tanpa dehidrasi, tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat, ringan, maupun sedang. Berarti tidak ada tanda rewel, mata cekung, haus, ataupun turgor yang lambat. Maka tindakan selanjutnya, rencana tindakannya adalah berikan cairan, tablet zinc, ya, kemudian kunjungan ulangnya 2 hari jika tidak ada perbaikan atau kembali sewaktu-waktu jika memang harus ada hal-hal yang segera dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, jika klasifikasinya diare 14 hari atau lebih. Kasus tadi
diarenya belum sampai 14 hari. Ya. Di sini, kalau 14 hari atau lebih dengan dehidrasi, dengan tanda yang di atas tadi, maka bisa diklasifikasikan menjadi diare persisten berat. Sehingga, kalau diare 14 hari atau lebih disertai dengan dehidrasi, disebut diagnosisnya diare persisten berat. Maka kita atasi dulu dehidrasinya dengan cairan sebelum dilakukan rujukan. Sedangkan jika diare 14 hari tanpa dehidrasi disebut juga dengan diare persisten. Rencana tindakannya adalah berikan oralit, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, kemudian kunjungan ulang 2 hari lagi atau sewaktu-waktu jika ada keluhan. Selanjutnya, jika tadi di dalam kasus ada darah di dalam tinja bayi, maka itu termasuk klasifikasi diare yang ketiga. Diare yang ada darah di dalam tinja. Atau klasifikasinya disebut dengan disentri. Masalah atau diagnosisnya disentri. Maka rencana tindakannya berikan oralit, berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, nasihati cara pemberian makan, lalu berikan antibiotik yang sesuai, kunjungan ulang 2 hari lagi atau sewaktu-waktu jika ada keluhan. Sama kunjungan ulang pada diare 2 hari setelah pemeriksaan. Oke, itu untuk manajemen terpadu bayi sakit dengan diare. Semoga bermanfaat.